Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, selamat berjumpa kembali. Silahkan menghubungi YouTube kami di Rafiq Channel Penceramah. Tolong share dan subscribe. Insya Allah Anda tidak ketinggalan penyampaian kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mudah-mudahan diberi sehat walafiat untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya, serta para sahabatnya, juga kita sebagai pengikutnya. Harapan kita semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di sini akan saya sampaikan yaitu masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kok masuk surga dari Rasulullah ini apa? Kita masuk surga dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya satu, selalu melihat orang yang lebih rendah. Pandangan kita menuju ke orang yang lebih rendah, orang yang lebih sengsara, lebih bawah, orang yang tidak begitu dipakai oleh umat. Ini pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita selalu memandang ke bawah, ke orang yang hina di sisi manusia, namun di sisi Allah dia mulia. Nah, inilah syarat untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Jangan memandang orang yang lebih tinggi, orang yang gagah, pejabat, pegawai negeri dan lain sebagainya, orang kaya dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Justru Rasulullah menganjurkan orang yang paling rendah. Ini yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua ada selalu ibadah sosial. Ya. Ibadah sosial itu diutamakan. Nunjuk makan fakir miskin, ya, ngasih makan orang yatim piatu, anak yatim piatu, nyantuni anak yatim piatu, ya, ngasih duit sama anak yatim, ya, ngasih makanan, ya, ngasih pakaian. Ini juga pokoknya nunjuk duit lah sama anak yatim.
orang duafa, orang miskin, orang yang masih membutuhkan, santuni. Jangan disayang-sayang duitnya, nanti dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah khawatir. Yang penting syaratnya ikhlas ngasih. Jangan mengharap-harap yang lain daripada manusia dan lain sebagainya. Jangan mengharap orang yang dikasih itu akan membalikkan. Enggak. Allah yang akan membalikkan harta yang kita tasarrufkan ke jalan dia. Mudah-mudahan akan dibalikkan oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ukuran balikkannya hanya Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah berjuang di jalan Allah, melaksanakan sesuatu lillahi ta'ala. Nawaitu lillahi ta'ala, niatnya itu karena Allah semata-mata. Menegakkan Islam, ibadah ke masjid, ibadah di rumah, ibadah di lingkungannya, kebersihan dan lain sebagainya. Sampai olahraga juga, kalau lillahi ta'ala, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Tapi syaratnya lillahi ta'ala, nawaitunya itu. Tidak ceramah saja, tidak nasihat agama saja, apa saja. Yang penting bekerja dan lain sebagainya, mencari nafkah, itu juga termasuk ibadah. Menegakkan di jalan Allah lillahi ta'ala, niatnya. Yang kemudian yang keempat, hidup mandiri. Jangan tergantung hidup dengan orang lain. Hidup mandiri, usaha sendiri, supaya mudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, memperbanyak baca la ilaha illallah. Rajin-rajin baca la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu afdalul dzikri. Orang yang dosanya segunung pun akan hancur habis karena kita membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itu banyak-banyak dibaca, 100 kali, apa 1000 kali, apa 10.000 kali, tambah banyak tambah baik. Itulah yang akan memasukkan ke dalam surga. Gak usah mikiri dosa, dosa banyak gak apa-apa. Yang penting Allah memberikan untuk meleburnya. Apalagi kalau terlanjur berbuat maksiat dikit-dikit, langsunglah baca la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah ini tidak untuk tahlil saja, untuk melebur dosa kita, ya. Dosa kita supaya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya jalan dengan baca kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Orang kafir yang beratus-ratus tahun lamanya, itu kalau dia sudah baca kalimat la ilaha illallah, dia suci. Sekarang baca la ilaha illallah orang yang berdosa itu, sekarang baca la ilaha illallah, mati masuk surga dia. Itu kehebatan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat. Atas segala kekhilafan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Atas
atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.